Oke guys, kali ini kita akan membuat video mumpung lagi ada di daerah Tangkuban Perahu. Kalau buat yang mau nonton bisa ada video di atas. Kali kita mau belajar gimana caranya menghadapi turunan. Kebetulan ini turunannya cukup curam dan panjang ya. Yang pertama harus cek kondisi ban. Nih sebenarnya bannya udah agak kurang ya. Ini juga udah mulai agak mulai retak-retak gitu. Oke, gua nggak tahu nih bannya tahun berapa ya, udah agak lama sih, tapi ya pastikan tekanan ban sesuai dan jangan terlalu botak. Nih sebenarnya udah kurang sih, cuman masih oke lah. Terus juga untuk kampas rem ini, untuk ini piringannya masih lumayan tebal ya. Ini kan dari sini ke sini tuh, sini ke sini tuh masih belum nih, masih hitungannya baru lah. Terus juga untuk kampas rem juga, kampas rem depan belakang ini masih lumayan lah. Kampas remnya ini sebenarnya udah agak tipis sih, tapi ya udah masih oke lah ya. Terus juga minyak rem. Ya, yang penting kondisi motor terutama di pengereman tuh harus bagus. Karena turunan terutama itu menghabiskan rem sangat banyak. Oke. Nah, kalau kalian baru turun, kalian bisa pakai gigi satu. Karena ada mobil yang melewat ya, kita kasih jalan dulu. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau lagi turunan seperti ini memang harus pakai gigi rendah, tapi jangan terlalu rendah guys. Karena kalau terlalu rendah nanti motornya RPM terlalu tinggi, kalian juga bisa jadi susah juga buat ngendalinya. Jadi gue biasanya kalau turun seperti ini, gue biasa pakai gigi 2, maksimum gigi 3. Nah, ketika turunan tinggal pencet rem aja sih, sebenarnya nggak usah pencet kopling. Karena apa? Karena turunan ini tuh motor kalian nggak mungkin berhenti, nggak mungkin juga RPM-nya kecil karena ini turunan kan. Ini RPM-nya bisa naik sendiri gitu. Jadi pastikan kalau kalian bawa motor di remnya tuh sedikit-sedikit juga, jangan kebanyakan ngerem ya. Kalau misalkan turunan jangan terlalu sering direm juga, nanti panas. Apalagi kalau buat yang motor-motor yang kayak mungkin bangsa 150 apa 2,5 gitu, dia kan remnya masih basic banget ya. Jadi usahakan sih jangan terlalu sering rem. Nah, pas turunan gini gue biasa pakai engine brake, makanya gue selalu pakai di gigi 2 pakai gigi 3. Nah, ini gue sekarang pakai di gigi 3. Jadi kita kalau udah mulai berasa kurang, kita gas dikit. Kalau tikungan seperti ini ya kan, nah bisa ada mobil nanjak gini, bisa dia ngambil tikungannya agak luar. Nah, kita coba ambil agak luar juga, tapi jangan terlalu luar ya, karena bahaya. Nih kebetulan ini pinggirannya nggak bener-bener langsung jurang ya, adalah beberapa senti untuk kita bisa menyelamatkan diri. Kalau yang bener-bener jurang kayak di puncak mungkin lebih bahaya ya. Nah, kalau turunannya agak landai seperti ini, kalian mau gas dikit boleh, tapi jangan terlalu kencang. Nah, karena kalau misalnya kencang kayak gitu, ngeremnya bakal lebih susah, kalian bakal lebih liar motornya. Terus nah, tikungan gini udah kita main gas rem aja, gas rem sama lepas gas sih. Nah, ini kalau ada turunan gini tuh mesti remnya tuh rem lepas gitu. Jadi jangan keseringan direm, soalnya tidak bagus. Nah, kita coba mumpung kosong ya, gue coba muter. Kita coba sekarang yang tanjakan biar sekalian. Terus ya, satu lagi, kalau pas turunan tuh jangan sekali kalian pencet kopling ya. Jadi pasnya dipencet, dilosin gitu ya, jangan. Gue dulu pernah pakai, sebenarnya di motor bebek sih, tapi itu juga nggak bagus. Itu bikin motor gue tidak terkendali. Karena kalau kalian pencet koplingnya terus, itu bisa bikin motor kalian itu kadang-kadang mesinnya bisa mati. Nah, kita coba naik ya. Nah, kalau untuk naik itu pakai RPM rendah juga. Sorry, gigi rendah deh, mana RPM rendah. Nah, terus jangan terlalu pakai gigi tinggi sih. Gue biasa maksimum ya 2 apa 3. Kecuali kalau kalian emang jalanannya luas banget gitu ya, itu nggak apa-apa. Kalau turun gigi ya biasa sih, turun gigi ya kan, nurunin gas, pencet rem, pindah gigi biasa. Nah, kalau untuk tanjakan ini, kalian kalau mau pindah gigi usahakan juga RPM-nya agak tinggi ya. Jadi jangan terlalu rendah. Misalkan contoh kayak gini, ini kan RPM-nya cuman berapa nih, 3 ribuan, 4 ribu lah nih di sini. Kalau kayak gini gigi 4 nggak kuat. Ya, ini karena 2,5 dan gue cuman sendirian, jadi bisa. Nah, terus kalau tanjakannya tidak berhenti kayak gini, kalian gas terus, jangan
jangan berhenti, apalagi apa ya kalau bisa pakai matic atau kalian misalkan pakai ya bebek gitu ya, pertama usahain jangan berhenti, naik terus, karena kalau udah sekali berhenti biasanya susah, apalagi kalau tanjakannya curam, agak curam dan panjang sekali ya, itu bikin motor tuh ngos-ngosan. Jadi usahakan kalau tanjakan itu jangan berhenti di tengah jalan, kecuali macet. Macet emang itu hal lain ya, nggak bisa jalan soalnya. Nah kalau kita posisi nanjak maupun turun, usahakan kalian ambilnya ya, kalau sepi gini sih tengah boleh, cuman kadang ada kendaraan dari berlawanan, jadi kalian mesti sesuaikan lah ya, tengah-tengah aja. Nah tengah-tengah gini, jangan taruh ke tengah, jangan taruh ke bawah. Nah kalau kayak gini, wah gimana kuat, langsung aja kayak gigi 1 gitu. Nah gitu aja. Jadi misalnya kita contoh nih, gue misalkan pakai gigi 4 nih, waduh nggak kuat, gimana nih, langsung pencet kopling. Nah gitu aja, langsung pencet kopling, turunin 3, 2, 1 gitu, langsung pakai gigi 1, jangan gigi 2 tanggung-tanggung, karena nggak bakal kuat pasti. Nah oh ya, kebetulan kalau lagi ada mobil gini, kita kalau mau balap gimana ya, sebenarnya kita lebih baik nunggu sih, nunggu saat yang tepat, kita balap dari kanan atau dari kiri, tapi ya tergantung, semua tergantung lihat kondisi lah ya. Nah kayak gitu pencet rem, pokoknya usahakan juga RPM nya jangan terlalu tinggi guys. Contoh misalkan ini turunan ya, gue pakai gigi 1 nih, karena RPM nya rendah nih, karena ketika turun RPM nya itu nanti nggak sesuai sama giginya, terus gue bisa kayak, nah gue bisa gitu, ini gue sengaja sih nih. Nah bisa kayak gitu guys, jadi itu nggak boleh. Jadi kalau RPM nya itu terlalu tinggi, nggak sesuai sama giginya, nanti kalian bisa susah, jadi kayak gitu, jadi kayak nggak bisa kalian ngendaliin gitu. Jadi usahakan pakai RPM yang pas. Ini RPM gigi 2 nih kurang pas kalau untuk turunan seperti ini, karena kecepatannya tuh harusnya udah gigi 3. Nah jadi gue biasa pakai gigi 3, sesuaikan aja. Intinya di tutorial yang singkat ini, naik turun, jangan pakai RPM terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Gua biasanya di 2 sampai 4 untuk turunan ya, maksimum 4, tapi kayak gue biasa 3 deh, karena gue juga jalan nyantai sih. Gue mau overtake gini, kalau kalian turunan tuh biasanya ya disesuaikan aja sih. Kadang kalau turunan nanjakan tuh pengennya tuh cepet, wah saset gitu ya, cuman kondisi jalan kita nggak tahu, jalanan tiba-tiba licin atau apa ya, jadi mendingan kita main aman aja lah. Oke, sekarang untuk tanjakan turunan kalau di jalanan raya udah begini ya. Tadi kan ada di dalam komplek lah ya, itu kan sepi, cenderung sepi. Kalau ini kan cenderung ramai. Nah gue biasanya kalau jalanan yang turun seperti ini, nggak terlalu curam tapi panjang sekali kan, karena masih turunan terus, itu gue biasanya pakai gigi 4 atau gigi 3, karena gue mau nyantai kan. Jadi secara RPM itu, kalaupun misalkan dia turunan jadi RPM-nya naik ya, itu motornya tuh nggak terlalu ngeraung lah gitu kan. Nah kalau motor ngeraung, kalian mau ngegas, nah nanti bisa jadi susah. Sebenarnya di garis ini tuh udah kelihatan sih, garis jalan tuh putus-putus dan tidak putus-putus. Kalau jalan garisnya ini tidak putus-putus, artinya tuh nggak boleh ngebalap sebenarnya, nggak boleh overtake, karena bahaya. Even kalian mau ngebalap ya, atau kalau kayak gini kan boleh putus-putus. Nah karena sebenarnya ada tempat makan atau ada tempat ibadah gitu, ada rumah tempatnya ini lah ya, toko atau apalah gitu. Nah kayak gini, nah ini boleh, nah sini nggak boleh. Jadi ada garis putus-putus sih, kalau kalian mau lihat bisa aja di situ kelihatan. Tantangannya ketika jalan turunan adalah ketika turunan motor jadi jauh lebih kenceng. Kalau kalian pencet kopling gini, lepas begini, tidak bagus ya, karena putaran ban itu lebih kencang daripada RPM yang seharusnya. Itu bisa bikin motor juga nggak terkendali, engine brake-nya juga nggak ada. Terus bisa jadi motor kalian malah yang tadinya jalan, karena kalian pencet kopling terus, RPM-nya kecil kan, bisa jadi mati gitu. Tiba-tiba mesin mati, terus kita kalian lepas kopling kok langsung mesinnya kayak ngunci gitu, karena posisi motornya tuh udah mati gitu. Kalau mesin motor nyala kok kayak gini nih, lepas set, nah karena RPM-nya naik lagi tuh, dan mesinnya masih jalan, jadi masih aman gitu. Cuman janganlah, kalau bisa jangan pencet kopling lah, jangan pencet kopling keterusan. Blind spot kayak gini-gini hindarin ya, karena kita nggak tahu mobil di depan tuh segede apa ya. Mungkin kalau Avanza atau kayak sekedar mobil penumpang oke lah. Kalau tiba-tiba di bawah nongol bus sih nggak lucu kan, tiba-tiba
dicium sama bus. Oh ya, terus perhatikan juga nih ada pelang ya, turunan kan harus belajar juga rambu-rambu. Itulah kalau kalian bikin SIM tuh suruh pelajarin rambu ya. Ya biar kalian tahu lah ada apa di situ, karena biasanya tuh kelihatan banget itu buat apa ya, kisi-kisi kita lah. Kalau di game tuh kan ada belok kanan belok kiri, nah ini kelihatan kita, oh ini ada orang jalan. Kalau tadi turunan kayak gitu, lampu lagi untuk apa namanya, rambunya warna kuning, berarti itu harus hati-hati, waspada. Turunannya soalnya agak tajam gitu kelihatan. Yaudah teman-teman, ini kita udah sampai bawah, naik turunnya udah kelar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, like kalau suka, share kalau udah bermanfaat, dan subscribe apabila belum. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.